Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Prilani Pasaribu dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 7C, yang dimana saya akan mempresentasikan tentang pengertian unsur-unsur, dalil, dan alat bukti dari jarimah kisos, yang dimana ini adalah tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Maulidia Mora Matondang. Nah, baik, di sini saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu penjelasan ataupun pengertian dari kisos. Nah, kisos adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang merujuk kepada balasan yang setimpal bagi pelaku yang membuat ataupun yang melanggar hukum yang mengakibatkan luka ringan ataupun luka berat ataupun yang mengakibatkan kematian bagi sekorban. Nah, konsep ini berakar dari prinsip keadilan dan memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut balas jika ada kejahatan yang dilakukan kepada keluarganya. Nah, yang kedua, unsur-unsur jarimah kisos. Nah, unsur-unsur jarimah kisos ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, perbuatan yang melanggar hukum. Nah, di mana di sini harus ada jelas suatu perbuatan yang dilakukannya, yaitu baik dia kejahatan yang mengakibatkan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan ataupun luka berat ataupun bahkan sampai mengakibatkan kematian. Yang kedua, kualitas pelaku. Nah, di mana kualitas pelaku ini harus jelas. Yang dimaksud di sini harus jelas, yaitu pelaku itu harus dewasa dan berakal. Apabila pelaku itu adalah masih anak-anak, maka biasanya dilakukan hukum diat ataupun ganti kerugian. Nah, bisa jadi akan ada pemaafan dari seorang keluarga dari korban kejahatan. Nah, apabila pelakunya itu adalah orang gila, maka tidak akan ada hukuman bagi orang gila tersebut, karena jelas bahwasanya orang gila itu tidak ada hukum baginya. Nah, yang ketiga, niat. Niat ini harus ada sebelum dia melakukan kejahatan. Seperti dia ingin meniat bahwasanya dia ingin membunuh ataupun melukai seseorang yang mungkin orang tersebut tidak dia senangi ataupun tidak dia sukai. Nah, yang keempat, bukti yang harus cukup. Nah, di mana di sini bahwasanya bukti itu bisa merupakan bukti bahwasanya dia itu mengalami lebam ataupun luka tusukan dari si pelaku yang mengakibatkan dirinya mati. Nah, biasanya ini dilakukan oleh dokter forensik, yang dimana itu dia bisa membuat ataupun bisa dia di autopsi dan bisa dikeluarkan oleh dokter forensik itu surat bahwasanya dia betul-betul dianiaya, karena korban penganiayaan itu pasti memiliki luka yang ditinggalkan. Nah, ataupun bisa jadi orang yang berada di lingkungan ataupun di posisi sebagai dia itu dibunuh, yang dimana dia itu kayak seperti tempatnya dia dibunuh itu di mana. Nah, ataupun ada barang-barang sebagai alat bukti, misalnya seperti pisau ataupun kayu ataupun apapun jenis dari alat bukti tersebut. Nah, yang keempat, surah ataupun dalil dari kisos, yang itu Quran surah Al-Baqarah ayat 178.
yang dimana bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi say'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'adzim. Nah, 4 yaitu pembuktian ataupun alat bukti dalam kasus kisos, yaitu yang pertama saksi. Nah, saksi itu seperti di dalam hukum pidana ataupun KUHP, yaitu berada di KUHP, minimal bukti itu harus 2. Minimal bukti harus 2, seperti saksinya itu harus 2. Nah, harus ada pengakuan dari saksi bahwasanya dia itu membunuh. Nah, yang kedua, pengakuan pelaku. Nah, biasanya pengakuan pelaku ini akan datang ketika dia sudah dijatuhi hukuman ataupun sudah mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum apabila berada di kejahatan di wilayah Indonesia, yang dimana hukum Indonesia adalah mengakui hukum positif seperti KUHP ataupun KUHAP. Nah, yang ketiga, bukti fisik, yang dimana harus ada bukti fisik bahwasanya si korban teraniaya ataupun dianiaya oleh si pelaku, seperti entah pun lebam di kepalanya ataupun bekas tusukan ataupun bekas apapun luka yang dilakukan si pelaku kepada si korban, yang dimana itu adalah hasil kejahatan yang benar-benar yang murni dilakukan si pelaku kepada si korban. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangannya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.